Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Akbar. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang forensik digital pada sistem komputer dan penyimpanan data. Mulai dari definisi dan konsep dasar forensik digital. Pengertian dari forensik digital. Forensik digital adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pelaporan data elektronik untuk tujuan penyelidikan hukum. Konsep dasarnya menerapkan prinsip-prinsip ilmiah untuk memastikan integritas data, menghindari manipulasi, dan menjaga jejak digital. Yang kedua ada peran dan manfaat forensik digital. Yang pertama ada investigasi kriminal, yang mana pemecahan kasus kejahatan cyber, penipuan online, dan kejahatan yang melibatkan data ilegal. Kedua ada pemulihan data, yang mana memulihkan data yang hilang atau rusak akibat kesalahan manusia, serangan malware, atau bencana. Yang poin ketiga, keberlanjutan bisnis, yang mana menentukan penyebab kegagalannya sistem dan melindungi perusahaan dari kerugian finansial dan reputasi. Lanjut, proses forensik digital, akuisisi, akuisisi, analisis, dan pelaporan. Akuisisi. Akuisisi adalah pengumpulan data elektronik secara aman dan terstruktur tanpa mengubah data asli. Yang kedua ada analisis, memeriksa data yang dikumpulkan untuk menemukan petunjuk, mengidentifikasi pelaku, dan membangun kronologi peristiwa. Yang ketiga ada pelaporan, dokumentasi, hasil analisis, dan penyusunan laporan forensik yang detail dan dapat dipahami oleh pihak yang berwenang. Tantangan dan perkembangan teknologi dalam forensik digital. Yang pertama ada enskripsi data. Data yang terenskripsi dapat menjadi sulit untuk diakses dan dianalisis. Yang kedua ada penyimpanan cloud, membuat proses akuisisi data lebih kompleks dan membutuhkan kolaborasi internasional. Yang ketiga ada perangkat bergerak, analisis data dari perangkat smartphone dan tablet membutuhkan teknik khusus dan alat yang canggih. Yang keempat, forensik digital pada media penyimpanan trans tradisional atau HDD. Yang pertama ada data recovery, memulihkan data yang hilang atau rusak, analisis file system, menyelidiki struktur file dan mendatanya. Yang ketiga ada analisis data slash space, mencari informasi tersembunyi atau data yang dihapus. Forensik digital pada media penyimpanan solid state atau SSD. Yang pertama ada trim command, dapat menghapus data secara permanen, menyulitkan proses pemulihan. Yang ketiga, wear leveling, mempersulit analisis karena data tidak tersimpan secara brutal. Yang ketiga ada teknik analisis, menggunakan alat khusus dan teknik khusus untuk SSD. Nah, kita bahas teknik analisis forensik digital, artificial, metadata, dan anti forensik. Artifak, yang pertama ada artifak, file, folder, dan data yang menunjukkan aktivitas pengguna. Dua, metadata, data tentang data seperti tanggal pembuatan, pengubahan, dan ukuran file. Yang tiga, anti forensik, teknik yang digunakan untuk menyembunyikan jejak digital dan mengacau proses forensik. Uh, Penerapan forensik digital dalam investigasi kasus komputer. Ini kasus yang pertama banyak penipuan online, atau menganalisis data transaksi online, aktivitas pengguna untuk menilai pelaku, pelanggaran data, atau menentukan sumber, skala, dan dampak dari pelanggaran data untuk melindungi perusahaan. Tiga, kejahatan siber, mencari bukti yang dapat digunakan untuk menangkap pelaku dan mengadili mereka. Ini kita masuk ke etika dan isu hukum dalam praktik forensik digital. Etika dan isu hukum dalam forensik digital. Yang pertama ada kerahasiaan, menjaga data pribadi dan informasi. Yang kedua, objektivitas, menyajikan temuan dengan jujur dan tanpa bias. Yang ketiga ada integritas proses, memastikan prosedur penyelidikan sesuai standar dan sah.
Lanjut ke isu hukum. Yang pertama ada pelanggaran privasi, pengumpulan data harus sesuai dengan izin yang sah. Yang kedua, admissibility of evidence, atau bukti digital harus sah dan terjaga integritasnya untuk diterima di pengadilan. Yang ketiga ada yu- yurisdiksi, hukum yang berlaku berbeda di tiap negara, terutama dalam kasus lintas batas. Yang keempat, hak atas data. Penggunaan data harus sesuai dengan kebijakan perusahaan dan hak milik. Mungkin itu cukup untuk penjelasan dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.